warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPK dalam jabatan UIN Saizu Purwokerto tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Amiruddin, nomor NIM 22411 0408185. Mengajar di SMK Ma'arif NU 2 Paguyangan. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, akan melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja PPK batch 3 tahun 2022. Mudah-mudahan dapat dimaklumi dan bimbingan dan arahan dari Bapak Ibu dosen sangat kami harapkan. Untuk pembelajaran videonya bisa kita lanjut pada video pembelajaran UKIN PPK 2022. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat untuk belajar? Insyaallah semangat. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Mas Samsul. Silakan untuk memimpin doa. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan Hubbul Waton Minal Iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Semua siswa diharap untuk berdiri. 1, 2, 3. Jalal waton, jalal waton, jalal waton. Hubbul waton minal iman, wala takun minal iman. Ihmatul alal waton, jalal waton, jalal waton, jalal waton. Hubbul waton minal iman, wala takun minal iman. Ihmatul alal waton. Indonesia billahi anta unwanul watona. Kullu mayatika yauma tomi hayya qaimama. Kullu mayatika yauma tomi hayya qaimama. Silakan siswa boleh duduk kembali. Baik, siswa-siswiku yang berbahagia, hari ini masuk semua apa tidak? Ini. Sebelumnya, Pak Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Aji Hadiansah, Ari Gunawan,
Aris Dwi Nurfala, Dani Ramdhani, Dede Listianinu. Baik, pada kesempatan hari ini kita masuk pada materi bab baru, yaitu materi yang ketujuh pada materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu tentang materi mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Materinya tentang apa? Mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Sebelum Pak Guru melanjutkan atau memperdalam materi yang akan kita pelajari pada hari ini, Pak Guru akan sedikit mengulas kembali materi yang telah dipelajari pada pertemuan yang lalu. Materi yang lalu yaitu tentang berpakaian secara syar'i atau sesuai dengan ajaran agama Islam. Masih ingat anak-anakku, ciri-ciri orang yang menggunakan pakaian yang sesuai dengan ajaran agama Islam? Saya Pak Guru. Menutup Ya, aurat. silakan Mbak. Apa ciri-cirinya? Menutup aurat, tidak menampakkan tubuh. Betul, bagus sekali. Terima kasih. Baik, ada teman yang lain yang akan yang akan menyampaikannya kemarin. Silakan, Mas. Saya Pak, pakaian tidak ketat dan tidak menimbulkan perasaan riya. Pakaian tidak ketat dan tidak menimbulkan perasaan riya. Bagus sekali. Baik, dalam materi pembelajaran ini tentang mempertahankan kejujuran, tujuan daripada pembelajarannya setelah nanti siswa-siswi melihat video tentang gambaran kehidupan seorang anak yang jujur. Yang pertama, meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama, bahwa jujur adalah perintah pokok agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jujur berlaku atau dipraktekkan dalam kehidupan setiap harinya. Yang ketiga, menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Menganalisis apakah kejujuran itu dalam segi apa saja kejujuran itu bisa dipraktekkan. Yang keempat, menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Kaitannya antara jujur dengan keimanan itu seperti apa? Jadi harapannya dan tujuan dari pembelajaran ini adalah seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kekuatan untuk bisa berlaku jujur dan bisa tercermin dalam kehidupan keseharian kita semua. Sebelumnya ada yang tahu jujur itu apa? Nah, kalau belum ada yang tahu, mari kita memperdalam materi tentang kejujuran. Pengertian jujur. Saya meminta untuk Mas Hidayat Nur Faris untuk membacakan pengertian dari jujur. Silakan. Jujur adalah salah satu sifat yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat jujur ini sudah tertanam dalam diri seorang. Namun alangkah lebih baik jika sikap jujur ini dilatih sejak masa anak-anak agar terbiasa beranjak dewasa. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya Mas Farisia untuk membacakan pengertian jujur yang kedua. Secara umum, jujur adalah sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian antara perkataan yang diucapkan serta perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu. Itu artinya seseorang kemudian dapat dikatakan jujur jika ia mengucapkan sesuatu
yang sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi dan disertai dengan tindakan yang seharusnya. Ya, terima kasih. Selanjutnya Dede Listiani Group untuk membacakan pengertian jujur yang ketiga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, jujur adalah lurus hati atau tidak berbohong. Selain itu, menurut KBBI, jujur bisa juga dikatakan sebagai suatu perilaku tidak curang atau mengikuti aturan yang berlaku. Oleh sebab itu, jujur ini selalu identik dengan sikap baik. Iya, terima kasih untuk semua tepuk tangan. Nah, inilah pengertian jujur. Yang pertama adalah salah satu sifat yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita semua harus mempunyai sikap jujur, ya. Sikap jujur sudah tertanam pada diri kita. Namun alangkah lebih baik juga sikap jujur ini dilatih sejak masih masa kanak-kanak agar terbiasa saat beranjak dewasa. Ya. Ini beranjak dewasa mereka mulai dari sedini mungkin, apalagi kita yang sudah sekelas atau kelas SMK, maka berusaha melatih jujur itu sangat diperlukan. Contoh ketika kita diperintah oleh orang tua membeli sesuatu, kemudian kita menyampaikan bahwa benar harganya berapa, kemudian disampaikan ke orang tua berapa. Jangan harganya 2.000 tapi ngomong ke orang tua menjadi 3.000, itu menjadi salah. Itu contoh sikap yang tidak jujur. Yang kedua, secara umum jujur adalah sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian antara perkataan yang diucapkan serta perbuatan. Jadi secara ucapan kita ngomong jujur, maka secara perilaku pun kita juga harus jujur. Bahwa ketika kita ada teman, kamu dari mana, habis ngapain dan yang lainnya. Kalau memang itu kemudian tidak bersifat rahasia dan tidak bersikap atau bersifat sebuah kekurangan, maka disampaikan sebagai wujud dalam bentuk kejujuran kita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur adalah lurus hati atau tidak berbohong, ya. Tidak antara sesuatu yang diucapkan dengan sesuatu perbuatan itu dilakukan dengan sama, atau perkataan dan perbuatannya itu sama. Untuk lebih melengkapi pemahaman kita tentang kejujuran, mari kita bersama-sama untuk melihat video tentang kejujuran. Nanti siswa-siswi dimohon untuk membuat satu kesimpulan dari video tersebut. Mari kita lihat video tentang kejujuran. Cukup dari putaran video tersebut, apa yang bisa disimpulkan oleh siswa-siswiku semua? Ada yang bisa menyimpulkan video tersebut? Saya, Pak. Ya, silakan Mas Fikri untuk menyimpulkan video tersebut. Bahwa kejujuran adalah keberhasilan yang sempurna. Bahwa kejujuran adalah keberhasilan yang sempurna. Bagus sekali. Ada yang lain tentang
kesimpulan dari video tersebut. Ya Pak, Ya, dipersilakan. dalam video tersebut menggambarkan seorang anak walaupun dia dalam keadaan susah dan diuji dengan menemukan dompet berisi banyak uang dan punya teman yang membusuknya untuk menggunakannya, tapi dia tetap mempertahankannya kejujurannya dengan menyimpan dan mencari pemilik dompet tersebut. Iya, luar biasa. Bahwa dalam video tersebut bahwa banyak hal yang dicontohkan sebagai contoh kejujuran. Yang pertama adalah seorang pedagang kaki lima, seorang anak yang kemudian menemukan sebuah dompet, kemudian dia dibujuk oleh temannya untuk digunakan, ternyata tidak menggunakannya dan malah mencari yang memiliki dompet tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah dia selalu mengingat pesan orang tua. Selalu mengingat pesan orang tua. Dan kemudian hasilnya adalah kejujuran, adalah nanti hasilnya adalah keberhasilan yang sempurna. Ini tentang pengertian kejujuran. Semuanya insya Allah sudah bisa dipahami ya. Tentang kejujuran insya Allah bisa dipahami. Selanjutnya adalah kita akan bersama mengkaji, mempelajari surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat 8 yang menerangkan tentang kejujuran. Mari kita bersama membaca Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'il qist wa la yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ada yang akan membacakan sendirian ayat tersebut? Mas Paris, Mas, membacakan ayat tersebut Mas sendirian. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Iya, bagus sekali. Ya, silakan dibacakan lagi Mas Samsul artinya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Iya, bagus semua. Tepuk tangan untuk semua kita. Baik, ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8, di mana ayat ini menerangkan tentang kejujuran. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillah, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, syuhada bil qist, karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil.
Wala yajrimannakum, dan janganlah kebencianmu syana'anu qaumin, terhadap suatu kaum, Allah ta'dilu, mendorong untuk tidak berbuat adil. Ya'dilu, nah ini ya'dilu, maka berbuat adilah, berlaku adilah. Kenapa? Huwa aqrabu littaqwa, karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, ini adalah perintah kita semua, perintah Allah untuk kita semua untuk berlaku adil, karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan, dan ketakwaan itu akan membawa kita pada keselamatan baik di dunia dan di alam akhirat nanti. Baik, selanjutnya adalah kita akan memahami tentang ilmu tajwidnya. Memahami tentang ilmu tajwidnya. Ya ayyuhalladzina, ada yang tahu hukum bacaan apa? Silakan yang tahu. Ada yang mati jatuh setelah harokat kasroh. Ya, silakan Mas atau Mbak. Mas Atau bi. betul ya. Kemudian yang selanjutnya adalah amanu. Nah, ada wawu mati juga jatuh setelah harokat doma. Hukum bacaannya apa? Ada yang tahu? Silakan. Sama tadi, seperti tadi apa? Matobi'i. Hukum bacaan matobi'i, betul ya. Kenapa dinamakan dengan hukum bacaan matobi'i? Karena tetoma jatuh. Iya, ada huruf wawu mati jatuh setelah harokat dom. Ya, terima kasih. Nah, nanti selanjutnya Pak Guru akan memerintahkan kalian untuk mengerjakan apa saja hukum bacaan yang ada pada Quran surat Al-Maidah ayat 8 tersebut. Baik, lanjut pada selanjutnya. Manfaat dan hikmah jujur. Manfaat dan hikmah jujur. Saya ingin Mas Aji Hardiansyah untuk membacakan manfaat dan hikmah jujur yang pertama. Asal percaya diri. Amin. Iya. Yang selanjutnya Tika Ismatul Hawa membacakan manfaat dan hikmah jujur yang kedua. Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Kenapa? Manfaat perilaku jujur berikutnya tak hanya dapat meningkatkan rasa percaya diri, tetapi juga dapat dipercaya oleh orang lain. Orang yang tidak memiliki sifat jujur tentunya akan ada banyak kebenaran yang disembunyikan. Iya, bagus ya. Dapat dipercaya, manfaatnya adalah orang yang kemudian tidak berlaku jujur, banyak hal kebenaran yang ia sembunyikan. Yang selanjutnya adalah Muhammad Aditya membacakan hikmah
Manfaat dari hikmah jujur yang ketiga, Memiliki banyak teman. memiliki banyak teman. Kenapa? Manfaat perilaku jujur selanjutnya adalah memiliki banyak teman. Hal ini tak lain karena dengan bersikap jujur maka segala perkataan dan tingkah laku pun bisa dipercaya oleh orang lain. Hal ini yang membuat orang menyukai teman yang jujur. Iya, memiliki banyak teman. Ada nggak kita yang tidak suka dengan orang yang jujur? Ada apa tidak? Semua pasti suka kepada anak yang jujur. Itulah kenapa anak yang jujur itu mesti banyak teman, karena dia tidak banyak berbohong. Baik, yang selanjutnya adalah meningkatkan prestasi. Orang yang jujur mesti prestasinya akan naik. Ya, jujur dari segi perkataan, dari segi perbuatan dan yang lainnya, maka prestasinya akan naik karena buah dari kejujuran tersebut. Baik, materi tentang kejujuran insya Allah sudah bisa dipahami apa belum? Sudah. Kalau sudah, Pak Guru akan memberikan lembar kerja LKPD tentang kalian nanti disuruh Pak Guru untuk berdiskusi. Nah, ini sudah buat kelompok ya, sudah berkelompok. Silakan nanti LKPD Pak Guru akan membagikan, kemudian nanti mepresentasikan hasil dari LKPD tersebut. Siswa-siswi siap untuk melaksanakannya? Siap. Baik, yang pertama dari grup atau kelompok Fatimah Az-Zahra. Yang selanjutnya baik, Pak Guru memberikan waktu 10 menit kalian untuk berdiskusi bersama tentang kejujuran yang dapat kalian pelajari dari materi, baik pengertian yang sudah kalian pelajari dari YouTube, dari Google, dari buku kajian-kajian apa, silakan untuk dituangkan di dalam kelompok kalian, kemudian nanti mempresentasikannya di hadapan teman-teman kalian. Sudah selesai? Ulangi, sudah selesai apa belum ini? Sudah siap mempresentasikan hasilnya? Siap. Silakan kelompok yang pertama untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari kelompok Fatimah Az-Zahra akan membacakan hasil kerja kelompok kami tentang kejujuran. Hasil diskusi kami adalah sebagai berikut. Kejujuran akan membimbing kepada kebaikan dan kebaikan akan membimbing ke surga. Sebaliknya, kedustaan itu akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan itu akan menggiring kita ke neraka. Hal tersebut telah dijelaskan sabda Nabi sebagai berikut. Diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid alaihissalam, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu berlaku jujur, karena kejujuran menuntutmu pada kebenaran dan kebenaran menuntutmu ke surga. Dan sentiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur hingga dia tercatat di sisi Allah SWT sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta, karena kedustaan menuntutmu pada kejahatan dan kejahatan menuntutmu ke neraka. Dan seorang sentiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah SWT sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya, tepuk tangan. Ya, baik, tadi telah menggambarkan bahwa
Buah dari ketidakjujuran itu adalah sesuatu yang tidak baik, ya, kedustaan dan menuntun kepada ke arah kecelakaan, yaitu masuknya seseorang kepada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya bagus. Untuk kelompok yang selanjutnya silakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari kelompok kedua akan membacakan hasil dari kerja kelompok kami tentang kejujuran. Hasil diskusi kami adalah sebagai berikut. Kejujuran merupakan suatu fondasi yang mendasari iman seseorang, karena sesungguhnya iman itu adalah membenarkan dalam hati akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim dan muslimah sudah seharusnya menghiasi dirinya dengan sifat jujur. Seseorang yang bersifat jujur akan mudah mendapat kepercayaan orang lain. Hal ini dikarenakan mereka akan merasa aman ketika memberi kepercayaan kepada orang jujur. Kepercayaan itu sangat mahal karena kita bisa memaksa orang lain untuk mempercayai kita, sebab kepercayaan terlahir dari kejujuran yang kita tunjukkan. Jika kita memang jujur, orang lain akan percaya kepada kita. Kepercayaan juga tidak bisa dibeli dengan uang. Kepercayaan akan tumbuh dengan sendirinya jika ada kejujuran. Jika seseorang dipercaya oleh orang lain, niscaya hal tersebut akan mempermudah dalam mencari rezeki. Kita tahu bahwa sikap jujur merupakan sumber keutamaan. Sebaliknya, sikap dusta adalah sumber kehinaan. Sikap dusta menjadikan bangunan hubungan manusia menjadi retak. Perjalanan kehidupan tidak stabil, dan orang-orang dekat menjauh dari pandangan mata. Mereka tidak lagi membenarkan ucapan kita yang berdusta dan tidak betah ketika dekat dengan kita. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kedua. Bagus sekali tadi kaitannya kelompok yang kedua menyimpulkan atau memberi presentasi tentang pengaruh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari kelompok 3 akan membacakan hasil dari kerja kelompok tentang kejujuran. Kejujuran sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam segala hal. Selain itu saja kerja keras, usaha, dan nasib baik. Dengan demikian, kita harus meyakini bahwa kejujuran sangat penting dalam kehidupan kita. Kejujuran harus menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari semua aktivitas yang kita jalani, karena pada dasarnya ia merupakan sumber segala kebaikan. Jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenarnya, tidak berbohong atau berkata benar yang menyalahi apa yang terjadi. Jujur juga dapat diartikan tidak curang, melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku dan lain sebagainya. Jujur juga bisa merupakan kesesuaian antara niat dengan ucapan dan perbuatan seseorang. Sifat jujur juga penting dan harus dimiliki oleh setiap individu. Wajib hukumnya bagi kita untuk selalu berusaha jujur dalam hal apapun, baik lisan maupun perbuatan. Sifat ini adalah dasar dan sebuah patokan sebuah kepercayaan. Jika kita selalu dapat dipercaya, orang lain akan mempercayai kita dengan dan menilai kita seterusnya baik. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Sudah sangat bagus kerja kelompok kalian berkaitan dengan pemahaman kalian yang bersumber baik dari materi yang kalian dapatkan, baik dari media-media atau dari buku bacaan, dari buku modul dan yang lainnya. Kalian sudah sangat bagus untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Selanjutnya pada terakhir adalah tentang kesimpulannya. Silakan tadi yang tadi materinya dibacakan ulang tentang
pentingnya kejujuran. Silakan untuk membacakan kesimpulannya. Iya, kejujuran akan membimbing pada kebaikan. Silakan yang kedua, kesimpulannya. Kejujuran akan membuat kita dipercaya oleh orang lain. Kejujuran akan membuat kita dipercaya oleh orang lain. Bagus. Selanjutnya, Mas. Kesimpulannya. Kejujuran sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam segala hal. Iya, kejujuran sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam segala hal. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Insya Allah bisa dipahami semua ya terkait dengan kejujuran. Siap untuk bisa mempraktekkan di keseharian kita semua. Siap. Materi atau LKPD yang tadi dikerjakan dikumpulkan terlebih dahulu. Dikumpulkan untuk dinilai terlebih dahulu. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat dan berkah. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi